tanah dan sayuran, daun dan organik, maka kita butuhkan dua macam pupuk. Pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Pupuk padat organik itu sangat mudah dibuatnya. Dan kita dapat menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Dan kami mengambil, untuk membuat 1 ton pupuk, kami mengambil 750 kg pupuk kotoran hewan kambing atau sapi. Kemudian kami 20% kami mengambil pupuk daunan yang ada di sekitar kami, dan 5% itu kami mengambil dari dedek atau sekam, atau juga kita bisa gunakan limbah bekas padi. Kita juga butuh fermentasi. Yang kita gunakan adalah MOL, mikroorganisme lokal. MOL ini kita juga bisa gunakan beberapa lagi seperti gula pasir atau gula merah. Kita aduk dengan MOL ini. Kemudian sayuran kita cacah atau kita perhalus, kita aduk dengan pupuk kotoran hewan kambing, dan setelah merata, maka setelah kita rata kita akan semprot dengan MOL yang sudah kita campur tadi dengan. Kemudian kita aduk merata, dan hasilnya nanti kita bisa lihat apabila kita genggam pupuk itu sudah tidak terbuka lagi, gempal, menandakan bahwa pupuk itu sudah merata. Kita lakukan penyemprotan. Dengan demikian kita akan menebar pupuk itu secara rata di atas terpal. Kemudian kita semprot lagi sedikit dengan MOL. Kemudian kita tutup dengan terpal lagi. Pupuk organik cair ini sangat penting juga untuk tanaman, karena pada saat tanaman sudah besar, dia membutuhkan sangat banyak sekali pupuk. Dengan demikian kita akan tambahkan dengan pupuk cair. Cara membuat pupuk cair pun sederhana. Kita mengambil pupuk hewan kotoran kambing sebanyak 30 kg. Kemudian kita ngambil dedek sekitar 5 kg. Kemudian kita ambil 1 kg atau setengah kilogram terasi. Kemudian kita ambil kira-kira 1 kg sampai setengah kilogram gula merah. Kemudian pupuk dimasukkan ke dalam drum yang berisi 200 liter. Kemudian sayur-sayuran sebanyak sekitar 5-10 gram kita masukkan ke dalam drum. Ambil air bersih, kita tuangkan, cukup mungkin sampai 100 liter. Kemudian setelah itu kita tuangkan MOL yang tadi kita campur dengan gula merah dengan terasi. Kemudian kita aduk sedemikian rupa, pelan-pelan sampai merata. Kemudian kita tambahkan air. Tambahkan air terus sambil mengaduk, tambahkan air terus, dan tambahkan terus sampai sehingga kira-kira penuh hampir 175 liter. Jangan sampai penuh karena akan terjadi pengembangan. Nah, setelah kita isi 175 liter, kita aduk sudah selesai, kita tutup dengan plastik drum tersebut. Kita berikan lubang ventilasi agar gas-gas tersebut dapat keluar dengan mudah. Setiap hari dan setiap pagi kita harus buka, kemudian kita aduk kembali pupuk cair tersebut, kemudian sampai merata. Nah, kalau tanda-tandanya bahwa pupuk itu akan jadi, pertama-tama pupuk itu akan berkembang pesat sehingga bisa sampai melebihi daripada kapasitas drum. Nah, itu tandanya bahwa bakteri yang kita gunakan adalah bakteri yang sudah aktif. Itulah sebetulnya pupuk cairnya, mudah kita buat.
dari lingkungan kita sendiri, dari bahan-bahan yang kita dapat sendiri, dan ini sangat murah sekali untuk kita. Pada prinsipnya, pupuk yang kita buat ini adalah jauh dari bahan-bahan kimia sintetis, maupun dari pupuk NPK. Walaupun secara kimiawi sama N dan P dan K, tapi prinsipnya berbeda karena didapat dari alami semua. Tapi kalau kita ada pupuk NPK yang sintetis, kita dapat adalah dari pabrikan sintetis. Jadi sangat berbeda, dan untuk manusia sangat aman sekali dikonsumsi sayur-sayuran kami dengan menggunakan dua pupuk tersebut. Pertama sekali tahun 99 saya menemukan jenis sayuran herb yang baru, mungkin di kalangan masyarakat awam belum begitu tahu lah, yang namanya oregano, timi, toragon, sage, marjoram, basil, dan lain-lain. Tetapi cara penjualannya itu susah sekali karena masyarakat yang awam tidak tahu apa itu tanaman herb itu. Sampai-sampai saya tidak bisa memasarkan kemana arah sayuran ini. Setelah mitra dengan Living Organic, saya itu ada kepastian pasar. Mulai dari penanaman sayuran yang harus kita tanam, sampai penjualan itu udah ada standar harganya. Jadi saya itu tidak merasa dirugikan, malahan setelah memasuki kita kerjasama dengan Living Organic, kita tidak ragu lagi untuk menanam sayur yang saya Kelompok tani kami ini budidayanya macam-macam varietas seperti brokoli, kembang kol, sawi putih, terong Jepang, terusnya arugula, terusnya selada merah, lettuce head, terusnya baby sawi, terusnya romen, endive curly, kabocha hijau, kabocha kuning, terusnya kayak pakcoy, beetroot, tomat cherry, tomat buah, tomat apel. Untuk masalah penanaman organik itu dengan yang memakai pupuk pestisida, emang pertama dibilangnya rada susah untuk penanaman organik itu. Tetapi kalau kita udah jalanin, alhamdulillah gampang lah. Karena kenapa? Manfaat yang sudah ada di alam itu tinggal kita memanfaatkannya. Untuk masalah pemasarannya, emang permintaan untuk organik itu lebih bagus. Udah gitu harga lebih bagus. Karena perbedaannya jauh lah. Makanya saya bergerak di organik itu karena bagus lah buat kedepannya.